Kamu sadar nggak? Kadang orang yang paling kelihatan kaya di Instagram justru yang dompetnya paling sepi di dunia nyata. Dan lucunya, kamu ikut-ikutan gaya mereka. Padahal mereka sendiri lagi niruin orang lain. Parahnya lagi, bisa jadi kamu bangkrut cuma karena pengen hidup kayak seseorang yang bahkan gak kamu kenal. Pernah kepikiran gak kenapa kamar selebgram selalu rapi dan estetik? Tapi kamar kita kayak habis dilewatin angin topan. Tapi tenang, bukan cuma lo, hampir semua orang kejebak ilusi yang sama. Gue ceritain sedikit ya. Gue pernah punya teman. Dia kerja kantoran biasa, gajinya standar, hidupnya standar. Tapi setiap buka Instagram, dia berubah. Tiba-tiba pengen punya tumbler stainless 600.000. Pengen sneakers putih yang baru, walau yang lama masih bagus. Pengen staycation cuma buat foto di bathtub. Dan setiap gue tanya, buat apa? Dia jawabannya selalu sama, yaitu biar kelihatan hidup gue. Gak kalah lah. Padahal lucunya, hidup dia tadinya baik-baik aja. Tapi setelah kompetisi visual itu dimulai, dia selalu ngerasa kurang. Kurang keren, kurang gaya, kurang estetik, kurang kayak mereka. Dan itu titik awal banyak orang tekor tanpa sadar. Coba lo perhatiin deh. Kebiasaan ini sering banget kejadian. Yang pertama, scroll IG atau TikTok. Lihat orang liburan, langsung booking hotel. Padahal limit kartu kredit cuma tersisa 200.000. Yang kedua, lihat outfit orang, langsung ngerasa jadul. Langsung beli yang baru. Walau dipakai cuma 2 kali. Yang ketiga, lihat temen nongkrong fancy, ikut pesen menu mahal. Padahal di dompet tinggal 18.000 buat bensin besok. Dan yang paling lucu, kita beli bukan karena butuh, tapi karena takut kelihatan nggak kaya. Ini FOMO paling mahal yang pernah ada. FOMO yang bikin orang rela minus asal seenaknya di feed. Tapi tunggu dulu. Kalau semua orang berlomba terlihat kaya, kenapa justru banyak yang makin stres soal uang? Jawabannya simpel. Karena gaya hidup selebgram itu kerjaan. Pose, estetik, video rapi, itu konten, bukan kehidupan. Sementara gaya hidup lo itu pengeluaran. Dan dua hal itu gak pernah sama nilainya. Selebgram beli kopi mahal dibayar oleh brand. Sedangkan lo beli kopi mahal dipotong saldo tabungan. Selebgram staycation dibayari oleh sponsor. Sedangkan lo staycation dibayar oleh cicilan yang semakin panjang. Selebgram pakai outfit baru. Mereka dapat endorse balik. Sedangkan lo pakai outfit baru dan dapat tagihan di akhir bulan. Dan bagian yang paling sering
orang lupain adalah mereka kelihatan kaya karena itu tugas mereka. Lo kelihatan miskin karena maksain diri main di panggung yang bukan panggung lo. Itu kenyataan pahit yang harus diterima. Gue punya cerita. Ada satu cewek, sebut aja namanya Rani. Rani ini rajin banget ngonten soal estetika. Kamar rapi, kopi cantik, outfit seragam, vibes yang mahal. Followersnya naik, hidupnya kelihatan keren banget. Tapi di belakang layar, dia nyicil semua barangnya. Cicilan HP, cicilan kamera, cicilan ring light, cicilan tas branded. Sampai satu malam, dia curhat. Gue capek, gue gak tahu ini hidup gue atau hidup yang gue paksain biar orang kagum. Dan di situ gue sadar, banyak dari kita sekarang hidup bukan buat diri sendiri. Kita hidup buat dapat validasi yang cepat hilang. Tapi tagihannya tetap nempel setiap bulan. Gue gak bakal nyuruh lo berhenti main Instagram. Bukan begitu. Yang lo butuh cuma satu hal. Sesuaikan diri, bukan meniru. Ini beberapa cara konkret yang beneran bisa lo jalanin. Yang pertama, punya batasan gaya hidup versi lo sendiri. Misalnya, kopi mahal cuma sebulan sekali. Outfit baru hanya kalau yang lama rusak. Liburan setelah ada dana khusus, bukan dana nekat. Yang kedua, bedakan kebutuhan dan keinginan visual. Tanyakan ke diri sendiri, ini buat gue atau buat orang lain lihat? Kalau jawabannya buat orang lain lihat, tunda dulu. Yang ketiga, lihat realita, bukan highlight orang lain. Ingat, yang mereka upload itu 1%. Lo nggak lihat 99% sisanya. Yang keempat, ganti FOMO jadi JOMO. Joy of missing out. Nggak ikutan keren sama dengan dompet lo selamat. Yang kelima, upgrade diri pelan-pelan. Bukan ikut sprint orang lain. Kerja, belajar skill baru, nambah penghasilan, bukan nambah cicilan. Simple, tapi nyelamatin banyak hidup. Lo tahu apa yang paling ironis? Banyak orang rela miskin demi terlihat kaya. Padahal orang yang mereka coba impress gak peduli juga. Dan yang lebih sedih, mereka gak pernah nanya ke diri sendiri. Gue bahagia gak sih sama hidup gue yang pamerin ini? Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tulis cerita lo di kolom komentar. Gue pengen baca. Siapa tahu ada yang bisa belajar dari pengalaman lo. Ingat ini, hidup itu bukan kompetisi visual. Ketenangan jauh lebih mahal daripada likes. Dan sebelum video ini selesai, gue mau lo simpan satu kalimat ini, yaitu kadang bukan gaya hidup yang mahal, tapi egomu yang gak mau terlihat sederhana.